Shalom, saudara-saudara. Jumpa lagi di dalam renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu, Resort Maranatha Rawalumbu, Rabu 10 Februari 2021. Mari kita mempersiapkan hati kita. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini dari Yesaya pasal 2 ayat 5. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan, Sion sebagai pusat kerajaan damai. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Sekali lagi saya bacakan untuk kita. Hai keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah ajakan tidak hanya kepada keturunan Yakub atau orang Israel secara langsung, tetapi juga kepada semua kita yang percaya kepada Tuhan, agar kita berjalan di dalam terang Tuhan, agar kita hidup sebagai anak-anak terang, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan kita, telah menerima kebaikan, telah menerima kemurahan, telah menerima yang terbaik di dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan kita. Saudara-saudara, hidup di dalam kejahatan hanya akan membawa kita kepada aib, hanya akan membawa kita kepada suatu keadaan yang akhirnya merendahkan diri kita sendiri. Tetapi ketika kita hidup di dalam terang Tuhan, ketika kita hidup di dalam melakukan firman Tuhan, maka dikatakan adalah lebih baik dan berbahagialah mereka yang menderita karena kebenaran. Dan meskipun kita menderita karena kebenaran, maka kita akan memperoleh upah yang besar. Jangan ada satupun di antara kita menderita karena perbuatan jahat yang dilakukan oleh mereka. Saudara-saudara, terkadang memang kita melihat bahwa hidup mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, bahwa hidup dengan melakukan firman Tuhan terkadang begitu sulit, terkadang begitu membebani kita. Tetapi Tuhan Yesus sudah mengatakan, barang siapa malu bersaksi tentang aku di dunia ini, aku pun tidak akan bersaksi kepada Bapa di sorga. Dan barang siapa yang menyayangkan nyawanya, maka dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang tidak menyayangkan nyawanya demi dia, demi melakukan firman Tuhan, maka dia akan memperoleh nyawanya. Kehidupan yang kekal menjadi upah atau bagian daripadanya. Dia akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Saudara-saudara, godaan untuk melakukan kejahatan tetap selalu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dapat kita lihat di dalam firman Tuhan juga bagaimana orang ataupun seorang raja juga bisa jatuh ke dalam perilaku yang jahat, yang akhirnya membuat banyak orang dan dirinya sendiri juga menjadi direndahkan, menjadi tidak berharga, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Mari kita hidup di dalam terang Tuhan. Kita sudah diberikan perintah daripada Tuhan melalui firman-Nya, dan gereja kita juga selalu mengajarkan agar kita hidup di dalam firman Tuhan. Titah yang pertama sampai titah yang ke-10
sangat menolong kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita harus menjauhkan segala perbuatan jahat, segala perilaku yang buruk, segala kehidupan lama yang tidak Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Tidak hanya di dunia ini kita akan menerima hukuman daripada Tuhan, tetapi juga pada masanya nanti setiap orang yang tidak melakukan firman Tuhan, maka mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka. Tetapi mereka yang setia melakukan firman Tuhan, mungkin mereka akan mengalami banyak penderitaan, seperti para rasul yang mengalami banyak penderitaan. Tetapi mereka dapat bersyukur kepada Tuhan untuk mengalami semuanya itu, untuk menjalani seperti yang Tuhan kehendaki. Karena kehidupan yang kekal yang akan mereka terima, yang akan kita terima pada waktunya, tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini, dan tidak bisa dibeli oleh uang, tidak bisa dibeli oleh emas, tetapi dengan tetap setia di dalam Tuhan kita. Saudara-saudara, mari kita hidup di dalam terang Tuhan. Mari kita lakukan firman-Nya, sebab Tuhan Yesus sudah menyatakan, barang siapa mengasihi aku, maka dia akan melakukan segala perintahku. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kami, telah memberikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, kami tetap berdoa untuk jemaat-Mu semuanya, terlebih yang bergumul pada hari ini. Tuhan yang tolong mereka senantiasa, Tuhan yang memberkati kami semuanya. Tuhan, kepadamu-lah kami mengadu, dan kepadamu sajalah kami memohonkan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah nama-Mu yang selalu kami agungkan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.